Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Bu Zuro. Selamat pagi Bu Rofi. Pagi Bu. Boleh saya berbincang sebentar Bu Rofi? Oh boleh. Bu Rofi, saya mau mengadakan observasi kepada Bu Rofi dengan Bu Rofi sebagai objek peminatan saya, dan ini kita akan melakukan observasi. Bagaimana kabarnya Bu Rofi sebelumnya? Alhamdulillah sehat Bu Zuro. Alhamdulillah. Tujuan dari praobservasi ini Bu Rofi, yang pertama supaya nanti ketika observasi Bu Rofi juga lebih siap dan lebih percaya diri sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Ya. Siap ya Bu Rofi? Siap. Bu Rofi, saya ingin menanyakan kepada Ibu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bu Rofi. Ya. Untuk pembelajaran kali ini adalah materi pembelajaran IPAS. Tujuannya yaitu mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini materinya tentang mengenal tulang daun dan macamnya yang ada di sekitar kita. Itu Bu Zuro tujuan pembelajarannya. Nah, tadi tulang daun ya. Ya. Yang ingin Ibu kembangkan apa saja Bu dalam materi ini? Yang ingin dikembangkan di sini agar siswa lebih mengetahui lagi jenis-jenis daun yang ada di sekitar kita. Seperti itu Bu Zuro. Iya Bu. Kemudian Bu, dalam melaksanakan pembelajaran, strategi yang digunakan Ibu apa ya Bu? Ya, kita di sini saya menggunakan strategi berdiferensiasi proses. Ya. Iya. Kalau boleh tahu juga model dan metode yang dipakai Bu Rofi apa ya Bu? Modelnya di sini saya memakai cooperative learning. Jadi siswa berkelompok seperti itu Bu Zuro dalam pembelajaran. Dari model cooperative learning yang diterapkan oleh Bu Rofi ini, apa saja Bu metodenya tadi? Metodenya ikuti ada ceramah, kemudian pengamatan atau observasi ya Bu ya, dan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Kemudian medianya saya ingin tahu Bu, Ibu Rofi menggunakan media apa? Iya, medianya kita mencari media yang mudah di sekitar kita, tentunya yaitu daun yang dengan berbagai bentuk, ada yang menyirit, menjari, melengkung dan sejajar. Baik. Dan juga LKPD juga Bu Zuro. Ada LKPD-nya ya? LKPD juga. Baik Bu, untuk selanjutnya penilaian atau evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Rofi apa Bu? Ya, untuk penilaian saya mengambil penilaian sikap ini berpatokan pada profil belajar Pancasila. Jadi apa yang dihasilkan dalam proses pembelajaran itu berpatokan pada profil belajar Pancasila, kemudian penilaian pengetahuan dan juga keterampilan pada anak-anak. Baik Bu. Saya ingin tahu Bu, kira-kira sasaran kelas berapa yang akan saya observasi nantinya Bu? Ya, nanti kelas 4B Suraya. Kelas 4 jam ke berapa Bu? Jam ke-5 dan ke-6 Bu Zuro. Bertepatan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, itu jamnya sekitar jam 9.50 sampai jam 11.30. Baik Bu, berarti untuk tentang kapan Bu Rofi siap diobservasi, berarti tadi ya Bu, hari Kamis 8 Agustus jamnya 9.50 sampai jam 11.00 ya Bu. Baik Bu, sampai jumpa di observasi kita besok hari Kamis ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum Bu Rofi. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak
wabarakatuh. Saya Durotul Mastiko, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik, BPGP Jawa Timur. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya Bu Siti Zahrotul Rofiah, pengajar kelas 4B PTSD Negeri 55 Gresik. dengan ditemani Ibu PP saya, beliau Ibu Ailatul Mufidah dari UPT SD Negeri 100 Gresik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Bu Zuro. Selamat pagi Bu Rofi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Rofi? Alhamdulillah sehat Bu Zuro. Alhamdulillah Bu Rofi, hari ini saya tujuan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah untuk melakukan percakapan pasca observasi ketika kemarin kita sudah melakukan pra observasi kelas dan juga pembelajaran di kelas yang lebih ampuh, yakni kelas 4B ya Bu, B dengan mata pelajaran IPAS. Baik Bu Rofi, sebelum kita melakukan percakapan pasca observasi, terlebih dahulu izinkan saya meminta kepada Bu Rofi untuk melakukan refleksi dari hasil observasi kita kemarin. Baik Bu Zuro, pada kegiatan pembelajaran kemarin pada saat kita observasi di sini saya mengambil pelajaran IPAS, kemudian untuk temanya itu tentang bagian-bagian tumbuhan yang mengkhususkan pada bagian tulang daun atau macam-macam jenis daun seperti itu Bu Zuro. Pada pembelajaran tersebut ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama ada sebagian siswa Bu Zuro yang masih belum bisa memahami dan mengidentifikasi berbagai macam jenis-jenis daun, dan juga ada sebagian siswa yang sudah memahaminya. Seperti itu Bu Zuro. Baik, luar biasa sekali Bu. Kemudian di sini Bu Rofi, saya juga perlu untuk menyampaikan informasi catatan saya ketika observasi di kelas Bu Rofi mata pelajaran IPAS kemarin. Bu Rofi, kemarin pada tanggal 8 Agustus 2024 ketika saya masuk dan melakukan observasi di kelas Bu Rofi, saya sudah melihat beberapa aspek dan strategi pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bu Rofi. Di sini sudah saya catatkan 4. Yang pertama pengetahuan, di mana saya sudah melihat tahapan kegiatan siswa yang dilakukan oleh Bu Rofi sebagai guru IPAS di kelas 4B untuk mengetahui jenis-jenis daun sudah ada. Kemudian yang kedua pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga sudah melihat bahwa Bu Rofi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, proses ya Bu, proses dan pembelajaran sudah berpusat pada murid. Adapun aspek dan strategi pengembangan yang ketiga, saya sudah melihat ada kompetensi sosial emosional dari pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Bu Rofi. Saya sudah melihat dalam kegiatan kelompok sudah ada sikap tanggung jawab, aktif dan kolaboratif dari siswa yang sudah tumbuh dan mulai berkembang. Yang keempat, karakter profil belajar Pancasila sudah diterapkan Bu Rofi, yang mana saya lihat dari kegiatan yang ada di kelas itu siswa sudah ditumbuhkan sikap mandiri, kreatif, dan kritis, yang mana itu adalah menjadi karakter yang dominan di dalam pembelajaran Bu Rofi. Untuk 4 area observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Rofi, yang mana saya catatkan data observasi dari kegiatan percakapan kita. Kemudian Bu Rofi, mohon maaf saya mau menanyakan kira-kira dari apa yang sudah Bu Rofi terapkan kemarin, kira-kira apa Bu yang dikembangkan oleh Bu Rofi? Kalau kemarin saya itu kan lebih menekankan pada
diferensiasi proses ya Bu Zul. Dari melihat hasil pembelajaran ini, khususnya siswa, saya ingin memperbaikinya dan lebih juga menekankan pada diferensiasi konten seperti itu. Jadi melihat dulu kesiapan belajar siswa, daya belajar siswa sebelum memahami materi pelajaran yang akan saya sampaikan. Seperti itu Bu Zul. Baik, luar biasa sekali. Berarti penambahan diferensiasinya ya Bu. Jadi untuk penyempurnaan luar biasa. Bu Rofi, saya juga ingin mengetahui tindak lanjut dari namanya pembelajaran yang sudah dan akan diterapkan oleh Bu Rofi berkaitan dengan kompetensi siswa. Bu Rofi. Ya, tindak lanjut yang akan saya sampaikan di sini yakni lebih menekankan siswa kepada bagaimana pembelajaran itu bisa mengarah kepada profil belajar Pancasila seperti adanya sikap mandiri, kreatif, dan juga gotong royong seperti itu Bu Zuro. Jadi dalam pembelajaran itu lebih mengarah agar siswa memiliki profil belajar Pancasila yang diharapkan akan menjadi pembelajaran yang bermakna. Yes, berarti menyempurnakan dimensi pada karakter profil belajar Pancasila ya Bu. Baik Bu, kemudian saya juga akan menanyakan kembali pengembangan yang ingin dilakukan Bu Rofi untuk pembelajaran berikutnya. Untuk pengembangan pembelajaran berikutnya khususnya di IPAS, di sini lebih menekankan pada proses pengamatan, praktikum, terus pengamatan secara langsung praktikum, dan juga menghasilkan sebuah produk begitu betul agar siswa itu lebih bisa memahami tentang pembelajaran IPAS, khususnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarkan pada semester ini. Kemudian untuk apa yang ingin dikembangkan Prof tadi mulai dari pengamatan, praktikum, kemudian ada produk yang bisa dihasilkan yang mengena pada murid ini, kira-kira ingin dilakukan oleh Prof dalam jangka berapa hari atau kapan? Kalau dalam pembelajaran IPAS ini kan di sekolah kita IPAS-nya itu semester 1 itu mengambil tema ilmu pengetahuan alam. Jadi untuk itu diharapkan ya pada semester ini seperti itu Bu Zuro, maksudnya yang semester 1 tentang IPAS itu tadi yang mengembangkan tentang pengamatan secara langsung, praktikum, dan menghasilkan sebuah produk yang berkaitan dengan pembelajaran IPAS. Secepatnya Ya, secepatnya 1 minggu setelah pembelajaran. Luar biasa sekali. Itu saja Bu yang bisa saya tanyakan, kita sedang bersama. Jika ada kurangnya nanti bisa kita kondisikan bagaimana penerapan pembelajaran ini bisa berpusat kepada siswa ya Bu. Siap, Bu Zuro. Ada moto dari Prof yang ingin diterapkan dalam pembelajaran anak-anak. Tentunya sebagai guru kita harus terus belajar dan belajar agar siswa juga tetap semangat belajar dan belajar. Luar biasa. Saya Bu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada mengganggu waktunya Bu Rofi. Ya, demikian percakapan yang bisa kita lakukan. Semoga Bu Rofi berkenan. Saya sudah berdiskusi kemudian menengok ke dalam kelasnya Bu Rofi, mengamati. Ini kalau tidak ada izin dan kerjasama dari Bu Rofi rasanya tidak mungkin saya bisa melaksanakannya. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Zuro, semoga sukses semua. Amin. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Bu Zuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.